Maka orang yang berhasil puasa Ramadan, insya Allah dia tidak akan ngambil yang bukan haknya. Yang nyata-nyata halal saja dia mampu tahan, apalagi yang nyata haramnya. Coba lihat kalau kita puasa Pak, nasi putih halal, tapi kita tidak ambil ketika siang hari. Kenapa? Ini bukan saatnya. Dan kalau Bapak membantu orang lillahi ta'ala, percaya Pak, tidak mungkin orang tidak kasih hadiah. Kita ini punya perasaan. Masyarakat yang Bapak datang di sini, mereka juga tahu berterima kasih. Dimudahkan, dilayani dengan baik, tutur kata yang bagus, senyum. Bapak dapat pahala dunia, pahala akhirat. Apa pahala dunia? Kepala kantor menilai, oh ini banyak laporan dari masyarakat, bagus pelayanannya, senyumnya baik, tutur katanya baik, pelayanan cepat, kasih prestasi. Apa? Penghargaan dunia. Akhirat, selama 30 tahun ngurus tanah, 30 tahun itu jadi amal jariah di akhirat kelak. Tapi kalau belum diurus, Bapak sudah minta panjar. Oke, kau dapat panjar 15 juta, 20 juta, tapi habis 20 juta tidak ada kau dapat di akhirat kelak. Bahkan amal yang 20 juta, meskipun Bapak sudah jadi pensiun, masih dikenang jadi orang baik. Bukan Bapak yang dapat, tapi besok yang Bapak bantu. Meninggal sudah Bapak, tapi ada anaknya. Saya ingat bapaknya ini. Baik dulu ini bapaknya ini. Bagus sekali bapaknya. Bantu anaknya itu. Kenapa? Karena jasa kebaikan yang kita tanam. Maka orang yang berhasil puasanya tidak menghalalkan segala cara, mengambil yang bukan haknya. Karena orang berpuasa, yang nyata haknya saja mampu dia kendalikan, apalagi yang nyata bukan haknya, pasti dia mampu kendalikan diri. Puasa. Yang kedua, Ramadan disebut dengan bulan penuh ampunan atau bulan maghfirah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau maksiat, 11 bulan kau tinggalkan saya. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Ampunanku jauh lebih besar. Kau datang membawa dosa penuh langit dan bumi, kata Allah, ampunanku jauh lebih besar. Kau datang bertobat dengan berlari, berjalan aku menyambutmu dengan berlari. Subhanallah. Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Wala tai'asu min rauhillah. Ada yang selama ini tidak pakai jilbab, ada yang selama ini banyak berzina dengan pacarnya, ada yang selama ini banyak nipu, ada yang selama ini banyak menghalalkan segala cara. Kata Allah, kau jangan putus asa. Saya hadirkan kau 1 bulan untuk mencuci dan membersihkan dosa-dosamu. Ibaratnya Bapak bawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ummah Desain. Kali ini kita akan mendengarkan ceramahnya Ustadz Dasat Latif. Yang kemarin kita sudah mendengarkan ceramahnya Ustadz Dasat Latif di link yang di bawah ini. Terus tentang menjelaskan puasa itu ada 2 istilah, siam dan saum. Dan kali ini adalah lanjutan ceramah beliau yang sebelumnya saya upload. Yuk kita lihat dan dengarkan lanjutannya. Pakaian laundry kotor, Allah sediakan pencucinya. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka merugi orang yang masuk Ramadan tidak memperbanyak bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? 1, dengan pelihara puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan puasa dengan sebaik-baiknya, otomatis mengampuni dosa. Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan puasa berarti Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, bulan Ramadan ini cara bertobatnya, yang kedua adalah perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Istighfar paling baik menjelang buka puasa. Makanya dulu sebelum ada TV-TV swasta, TVRI kan kita lihat menjelang buka puasa kan istighfar. 5 menit sebelum buka puasa sudah istighfar itu televisi. Nashhadu Allah ilaha illallah
wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekarang hilang semua itu, Pak. Yang ada begitu mau buka puasa, saya ketua partai ini, nggak ada urusan sama kamu. Saya ini direktur ini apa semua itu. Akhirnya orang yang tadinya secara nasional istighfar melalui media massa, hilang semua itu. Maka saudaraku, menjelang buka puasa banyak-banyak istighfar. Duduk istighfar menghadap ke kiblat, bagus lagi kalau dalam masjid. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ulang-ulang itu. Tapi sebaiknya jangan depan makanan. Karena kalau Bapak depan makanan, mulut istighfar, hati yang mana dulu saya makan ini. Aduh Allah ilaha, pisang hijau. Wana'u es batu asu. Akhirnya tidak konsentrasi. Istighfar. Cara pertama menghapus dosa, sempurnakan puasa. Cara kedua perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau Bapak bangun sholat tengah malam, istighfar kepada Allah, ya. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya. Syarat bertobat, tobat nasuha: 1. Menyesal. 2. Mengakui. 3. Tidak mengulang. 4. Ganti dengan kebaikan. Kata Allah, dosa apapun selain kau tidak mengaku kepada Allah, semua dosamu saya ampuni. Dengan catatan dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua yang sifatnya kepada pegawai kantor, teman kantor, tetangga, istri, itu belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Tobat nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Pernah lihat tobat ibu hamil? Teriak-teriak kan? Ampun Pak, terakhir saya hamil, tidak mau lagi saya menderita. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Sudah minta ampun hamil. Jangan. Tapi tobatnya dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Ramadan disebut bulan penuh ampunan. Maka bertobatlah. Duduk sambil buka puasa istighfar. Tengah malam ada masa kita bangun. Sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat Ustadz? Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya cuma niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau duha, syaratnya pagi hari. Tidak boleh Bapak sholat duha jam 7 malam. Begitu juga Bapak tidak boleh sholat tahajud jam 8 pagi. Jadi tata caranya sama, waktu dan niatnya berbeda. Kalau tahajud, waktunya malam hari. Syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? Minimal 2 sampai dengan 8. Bacaannya sama. Kalau duha, waktunya pagi hari. Jam berapa Ustadz? Kira-kira jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa? 2 sampai 8. Artinya apa? 2 boleh, 4 bagus, 6 utama, 8 lebih utama. Apa niatnya? Boleh diucapkan, boleh tidak. Itu kalau duha. Kalau sholat sunat taubat, ya niatnya taubat. Bacaannya sama. Bagaimana caranya? Sama cara sholat sunat taraweh. Niat yang beda. Nah, kalau sholat sunat taubat, Bapak berdiri misalnya jam 1 dini hari. Kalau Rasulullah melakukan sholat sunat taubatnya itu selesai sholat maghrib sambil nunggu isya. Jadi misalnya Bapak sudah buka puasa, ke masjid mau taraweh, datang lebih awal, sampai di masjid, sholat taubat dulu. 2 rakaat minimal. Bagaimana caranya? Menghadap kiblat. Niat. Sholli sunnatal taubat. Rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustaz. Bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya juga tidak tahu Ustaz. Ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat. Kau bilang saja begini. Tuhan, sholat sunat taubat nah. Allahu Akbar. Boleh. Jangan ketawa. Saya serius ini. Boleh. Praktis itu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boh. Daripada kau tunggu hafal bahasa Arab. Nggak hafal-hafal. Nggak sholatlah kau. Ada anak muda masuk masjid, takbir Allah, ada ulang lagi. Dia langsung duduk. Saya tanya anak muda,
Kenapa tidak jadi sholat? Saya lupa sholinya Ustaz. Sudah, kalau mau bahasanya sholi sunnatal taubat, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Takbirnya macam-macam. Ada yang takbir begini, Allahu Akbar, ada dalilnya dan ada pendapat ulama. Ada juga yang begini, Allahu Akbar, ada dalilnya dan didukung pendapat ulama. Terserah, Bapak mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang penting jangan merasa benar sendiri. Mentang-mentang Bapak begini menyalahkan yang begini, mentang-mentang yang begini dia salahkan begini. Silahkan pakai tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Ada juga saya lihat yang kayak tidak makan 2 hari. Ada juga saya begitu, ada juga ya. Ada toh? Ada Bapak lihat kan? Ada juga. Ya, masuk masjid. Ya silakan, selama ada pendapatnya silakan ya. Ya, meletakkan tangannya macam-macam pendapat ulama. 1, Allahu Akbar antara pusat dengan dada. Di bawah Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali ya. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas dada. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Semua silakan, jangan pernah menyalahkan pendapat orang lain. Bapak mau begini silakan, tapi kalau Bapak begini hanya karena mau mengatakan dalam hati saya beda sendiri. Ada itu begitu, bukan karena kedalaman ilmu dan kajiannya, tapi karena mau dia, saya dong lain sendiri. Silakan, jangan kau celah pendapat orang. Ada juga yang begini, santai aja. Silakan, jangan kepala pendapat. Semua boleh. Yang mana tidak boleh? Kalau kau gunakan semuanya. Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Maka Bapak Ibu, kalau mau bertobat di bulan suci Ramadan, sempurnakan puasanya, perbanyak istighfar, sholat taubat. Waktunya Ustadz paling baik selesai sholat maghrib, Bapak ke masjid lebih awal, sebelum masuk waktu Isya, Bapak